Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Khairuddin, NIM 20318.003 dari jurusan PGMIA. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan atau memaparkan materi saya tentang review jurnal. Nah, review jurnal di sini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Dengan dosen pengampu Dr. Haja Evi Muafiah, Master Agama. Nah, langsung saja ke review jurnal. Di dalam review jurnal ini terdapat judul, nama jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, tanggal review, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kelebihan, kekurangan, daftar pustaka, dan link jurnal yang diperoleh. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari judul jurnal terlebih dahulu. Ya, di sini judul jurnal yaitu tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 materi bagian tumbuhan. Di judul ini saya memperolehnya dari sini pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 materi bagian tumbuhan. Nah, saya memperoleh judulnya dari atas ini, dari jurnal sesungguhnya. Ya, selanjutnya yaitu ada nama jurnal. Nama jurnal di sini saya memperolehnya dari sini. Ibtidai Jurnal Kependidikan Dasar PISSN 2407 sampai 3571. EISSN 2654 sampai 4245. Nah, selanjutnya yaitu volume dan halaman. Volume dan halaman di sini saya memperolehnya dari sini. Volume 7 nomor 1 dan halamannya di bawahnya halaman 59 sampai 72 di pojok kanan atas. Ya, selanjutnya yaitu tahun. Nah, tahunnya tadi berdekatan dengan halaman pojok kanan di atas halaman. Ya, tahunnya yaitu tahun 2020. Selanjutnya yaitu penulis. Nah, di sini penulis jurnalnya. Penulis jurnalnya saya memperolehnya dari sini. Nah, di sini ada 3 orang penulis jurnal. Nah, yang pertama ada Iin Inayati, yang kedua Enung Nugraha, dan yang ketiga Asep Saifur Rahman. Nah, ya, yang ketiga ada Asep Saifur Rahman. Nah, dengan yang selanjutnya yaitu reviewer. Reviewer di sini yaitu saya sendiri dengan nama Ahmad Rizky Khairuddin, NIM 20318.003. Nah, tanggal reviewnya yaitu 5 Oktober tahun 2020. Nah, latar belakang. Latar belakang di sini saya memperolehnya dari sini latar belakangnya. Pendidikan dasar merupakan tahap awal bagi seorang anak untuk meningkatkan kemampuan yang ada pada dirinya. Dalam hal ini, peran guru sangatlah penting untuk dapat menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik bagi siswanya. Karena dari bangku sekolah dasar, mereka mendapatkan pengalaman belajar yang kemudian akan menjadi suatu kebiasaan yang akan mereka lakukan di kemudian hari. Dan yang
Nah, di sini ya termasuk latar belakang juga ini. Berdasarkan pada hasil pretest rata-rata hasil belajar IPA materi bagian tumbuhan, siswa mendapatkan nilai 39,32 pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa masih belum paham tentang materi bagian tumbuhan karena proses pembelajaran terlalu monoton dan siswa menjadi bosan ketika guru menerangkan pelajaran karena guru hanya mengandalkan buku pelajaran dan tidak adanya media atau strategi dalam pembelajaran. Nah, di sini pendahuluan ya semuanya semua ini bisa dikategorikan dengan latar belakang semua dan di sini saya hanya mengambil intinya saja, inti dari latar belakang. Nah, selanjutnya yaitu habis latar belakang yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini saya memperolehnya dari abstrak. Nah, dari sini. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA pokok bahasan. Bagian tumbuhan di kelas 4 MIS Habul Maimanah Sidayu tahun ajaran 2018 sampai 2019. Nah, ya, selanjutnya habis tujuan penelitian yaitu permasalahan. Permasalahan di sini yaitu termasuk poin penting dalam suatu jurnal. Dalam suatu jurnal yang paling penting yaitu di dalam permasalahannya ya. Dalam jurnal ini saya menemukan permasalahannya yaitu di bagian ini ya. Nah, bagian ini. Di bagian latar belakang tadi termasuk. Pada ini permasalahannya yaitu pada saat pembelajaran berlangsung siswa masih belum paham tentang materi bagian tumbuhan karena proses pembelajaran terlalu monoton dan siswa menjadi bosan ketika guru menerangkan pelajaran karena guru hanya mengandalkan buku pelajaran dan tidak adanya media atau strategi dalam pembelajaran. Hal ini terbukti ya, di sini sudah terbukti pada saat pembelajaran berlangsung di kelas ketika guru memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan seputar materi atau hal yang belum dipahami siswa. Di sini siswa memilih diam dan hanya ada satu atau dua siswa yang berani berbicara. Dan masalah yang kedua yaitu siswa kurang mampu menangkap materi yang diajukan oleh guru untuk dijelaskan kembali. Hal ini terbukti, nah di sini terbukti kembali. Pada saat guru menunjuk beberapa siswa yang menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Siswa tersebut hanya bisa berkata tidak tahu Pak, lupa Pak. Bahkan ada siswa yang menyenggol bau temannya agar diberitahu jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian di sini saya memperolehnya ya dari judul, judul jurnal. Ya. Nah, dari sini. Model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa. Ya, sampai situ aja dari model sampai ke siswa. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Nah, di sini subjeknya semua siswa Madrasah Ibtidaiyah Ashabul Maimanah Sidayu kelas 4 yang belajar tentang materi IPA. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini saya memperolehnya dari jurnal yang bagian ini abstrak di bawahnya tujuan. Nah, yaitu metode yang digunakan adalah free experiment dengan desain penelitian one group pre-test, post-test, desain dengan sampel 19 siswa. Tahap uji instrumen yang dilakukan adalah dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran. Teknik analisis data yang digunakan adalah menentukan rata-rata, simpangan baku, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Nah, selanjutnya yaitu hasil
penelitian. Nah, hasil penelitian ini ya termasuk poin penting kedua karena dalam penelitian ini ada permasalahan ya ada hasilnya juga. Nah, di sini saya memperoleh hasilnya yaitu dari sini, bawah sini. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing memperoleh rata-rata nilai pretest 39,32, sedangkan rata-rata nilai posttest sebesar 78,10. Kemudian dianalisis dengan uji hipotesis uji T. Setelah data dari pretest dan posttest distribusi normal dan homogen, selanjutnya dilakukan uji T yang menunjukkan T hitung sama dengan 12,42 dan T tabel sama dengan 1,740 dengan DF sama dengan 19 dan taraf signifikansi yaitu 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian, T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel, yaitu T hitungnya 12,42 lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 1,740. Maka di sini hasilnya yaitu H A atau H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap hasil belajar IPA materi bagian tumbuhan di kelas 4 MI Ashabul Maimanah Sidayu tahun pelajaran 2019. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan di sini saya memperolehnya dari hampir bawah ini ya, kelebihan kayaknya. Ya, dari sini kelebihannya. Kelebihannya ini ada menurut Soimin 2014 dan menurut Nur Azizah tahun 2016 halaman 52. Kelebihannya ada yang menurut Soimin A merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna. Yang B dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang C merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan yang D dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ini menurut kelebihan menurut Soimin tahun 2014. Yang kedua yaitu kelebihan menurut Nur Aziza tahun 2016 halaman 52. Nah, yang pertama, peserta didik dilibatkan secara aktif dalam memberikan dugaan-dugaan, menyelidiki, mengumpulkan beberapa data untuk membuktikan dugaan-dugaan, mengkomunikasikan bukti-bukti yang diperoleh dari teman dan pendidik agar mendapat simpulan yang jelas dan tepat. Dua, adanya kesempatan peserta didik untuk mengemukakan ide dan pola pikir dalam menyelesaikan masalah yang tertera pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing. Terdampak pada kebanggaan dan kepercayaan peserta didik terhadap dirinya karena peserta didik merasa dihargai keberadaannya dalam proses pembelajaran sehingga meminimalkan kondisi banyak peserta didik yang mencontek atau tidak percaya terhadap kemampuannya. Nah, yang dua ini menurut Nur Aziza. Kelebihan menurut Nur Aziza tahun 2016. Nah, selanjutnya yaitu dari adanya kelebihan pastinya ada kekurangan. Ya, di sini saya akan menjelaskan kekurangannya. Nah, di sini saya memperolehnya. Kekurangan pembelajaran inquiry terbimbing adalah, nah, di sini kekurangannya ada A sampai I. Yang A, pembelajaran dengan inquiry memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswa kurang cerdas, hasil pembelajarannya kurang efektif. Yang B, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang C,
Guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Yang D, karena dilakukan secara kelompok, kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Yang E, pembelajaran inquiry kurang cocok pada anak yang usianya terlalu muda, misalkan SD kelas 1 sampai kelas 3. Yang F, cara belajar siswa dalam metode ini menuntut bimbingan guru yang lebih baik. Yang G, untuk kelas yang jumlah siswa yang banyak akan sangat merepotkan guru. H, membutuhkan waktu yang lama dan hasil kurang efektif jika pembelajaran ini diterapkan pada situasi kelas yang kurang mendukung. Yang I, terakhir yaitu pembelajaran akan kurang efektif jika guru tidak menguasai kelas. Nah, di sini guru emang harus berperan penting terhadap kelas. Percuma kalau peserta didiknya aktif, kreatif, tapi gurunya monoton dan pembelajarannya tidak menarik dan hanya metode ceramah saja, sama saja pengelolaan kelasnya sama seperti tidak mengasihkan atau siswa cepat bosan kalau dengan sistem guru yang hanya pembelajaran sistem ceramah saja. Nah, selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka di sini kita dapat memperolehnya dari bagian akhir jurnal. Kita pasti sudah tahu semua ya. Kalau daftar pustaka di setiap jurnal pasti di bagian paling akhir sendiri ya. Ini daftar pustaka. Nah, ada menurut Anam K tahun 2016, menurut Aziza NH tahun 2016, menurut Jumhana N tahun 2012, menurut Julianti S 2014, menurut Putra WU 2007, menurut Soimin A 2014, menurut Sumanto W 1998, menurut Sujana N tahun 1999, menurut Sugiono tahun 2016, menurut Soekardi tahun 2005, menurut Sumatowa tahun 2011, menurut Sumatowa U tahun 2011, menurut Sumatowa U tahun 2016, dan terakhir menurut Taufik AE tahun 2011. Nah, itu daftar pustaka tadi ya. Saya memperolehnya di akhir jurnal. Nah, terakhir yaitu link jurnal. Link jurnal di sini saya memperolehnya ya dari jurnal yang saya telit review. Saya review jurnalnya, saya download jurnalnya dan saya link jurnalnya dan saya taruh di lembar ini ya. Ya, mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.